Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LTP dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya Yevi Grata Putra dalam program Talk Show LTP, TV-nya Balitbang. Seperti biasa, program Talk Show LTP hadir dengan topik dan tema yang menarik, tentunya bersama narasumber yang inspiratif dan juga edukatif. Pada episode kali ini, kita akan berbincang dengan tema mengenal panahan berkuda, olahraga sehat dan juga sunnah. Untuk itu telah hadir bersama kita 3 orang narasumber dari Perkumpulan Pemanah Berkuda Indonesia wilayah Sumatera Selatan atau lebih dikenal dengan sebutan Perdana Sumsel. Ada Bapak Parhadi Khairuddin, Ketua Umum Perkumpulan Pemanah Berkuda Perdana Sumsel. Hadir juga Ibu Sri Utami, pegiat HBA atau Horseback Archery. Dan hadir juga bersama kita Bapak Ajat Munajat, pegiat ground dan juga HBA. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana nih kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Oke. Perdana atau Perkumpulan Pemanah Berkuda Indonesia. Boleh diceritakan sedikit, Pak, apa itu perdana? Masya Allah. Jadi Perkumpulan Pemanah Berkuda ini adalah suatu organisasi yang menaungi pegiat panahan tradisional dan berkuda. Yang mana itu berdiri di tahun 2018 dan memiliki tersebar 22 DPD di seluruh Indonesia untuk saat ini. DPD 22 provinsi. Cabangannya itu apa? Ya, DPD. Jadi DPD yang perwakilan daerahnya. Oke. Jadi perdana itu perkumpulan dari olahraga pegiat ya, olahraga berkuda dan juga pemanah. Panahan tradisional. Yang tradisional. Ya. Oke. Jadi boleh diceritakan juga bagaimana bisa terbentuk atau perkumpulan ini, wabil khusus untuk di wilayah Sumsel ini, Pak? Baik. Jadi alhamdulillah pada saat 2016 itu saya baru mencoba ya, baru mengenal panahan tradisional. Tetapi pada saat tahun 2016 itu memang untuk informasi terkait panahan tradisional dan berkuda ini sangat minim. Jadi seiring jalan kita coba merangkul teman-teman supaya sama-sama menjadi praktisi atau pegiat panahan tradisional di Palembang khususnya. Dan akhirnya di 2018 kita bergabung di Perdana Indonesia ini dan membentuk DPD untuk wilayah Sumatera Selatan. Hingga akhirnya sampai sekarang Perdana Sumatera Selatan ini memiliki 8 klub. 8 klub yang masing-masing itu tersebar di 6 di kota Palembang, 2 di Kayu Agung, di Oki, 1 di Kayu Agung Oki, 1 di Indralaya, dan 1 di Banyuasin. Jadi bahkan kita punya 1 klub khusus yang memang isinya hanya rombongan akhwat atau ibu-ibu atau remaja putri. Khusus. Jadi mereka berkumpul di 1 klub yang namanya Haula Archery Club khas. Nah, itu. Jadi memang khusus untuk klubnya para akhwat. Seperti itu. Oke. Jadi di Perdana Sumsel itu ada 8 klub ya? Ya, yang bernama di Perdana Sumsel. Baik. Oke. Berbicara tentang olahraga ini, termasuk jenis olahraga ya, berkuda dan memanah. Itu apa sih manfaatnya untuk kesehatan fisik, kesehatan mental, baik bagi para pegiat yang sudah biasa, yang sudah dikatakan pegiat, dan juga bagi masyarakat yang masih pemula yang mau ikut? Masya Allah. Jadi olahraga memanah dan berkuda ini adalah olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga pasti itu memiliki manfaat. Pasti memiliki manfaat, baik manfaat fisik secara langsung maupun mental, bahkan secara spiritual. Ya, alhamdulillah untuk fisik, memanah sendiri itu adalah bagian dari gerakan olahraga yang melatih kekuatan lengan, melatih kekuatan bahu, dada, perut. Nah, jadi luar biasa. Sedangkan berkuda itu merupakan suatu olahraga yang memang membuat badan kita aktif bergerak. Jadi beda dengan berkendara motor. Jadi duduknya pasif, tinggal main gas. Tapi berkuda
itu namanya duduk aktif. Jadi seluruh sendi badan, seluruh sendi tubuh, tulang-tulang ini akan bergerak dan membuat saraf itu menjadi lebih baik, terutama di bagian paha, perut, dada, dan pundak. Jadi itu untuk secara fisik. Secara mental, alhamdulillah di panahan sendiri sungguh banyak manfaat. Mulai dari banyak ulama yang mengajarkan supaya dalam latihan memanah itu lebih memperbanyak zikir. Jadi secara mental itu akan memberikan ketenangan, lebih memberikan fokus, lebih melatih kesabaran. Itu dalam panahan tradisional. Di saat latihan berkuda, mental yang diajarkan adalah bagaimana kita melakukan sinkronisasi antara penunggang dan hewan yang ditunggangi. Artinya apa? Di sini terjalin hubungan bagaimana memiliki sikap leadership yang baik, memimpin kuda atau hewan yang kita tunggangi ini supaya mengikuti keinginan si penunggang. Jadi banyak manfaat yang luar biasa yang didapatkan melalui olahraga panahan berkuda ini. Oke, jadi olahraga memanah dan berkuda ini sangat baik untuk kesehatan fisik dan juga mental ya. Oke. Baik Pak Adi. Selanjutnya kepada Mbak Sri ya, salah satu pegiat akhwat ya, pegiat Perdana Sumsel ya. Iya. Kenapa Mbak Sri tertarik untuk memilih olahraga berkuda dan memanah? Awalnya tertarik memang yang pertamanya memang ada olahraga ini adalah olahraga sunnah. Olahraga sunnah. Yang diajarkan dalam Islam. Kalau menurut saya olahraga memanah berkuda ini olahraga yang menantang, olahraga yang menantang. Mengundang adrenalin. Ekstrim bisa dikatakan ekstrim. Ya. Dimana olahraga ini menggabungkan antara dua olahraga, olahraga memanah dan berkuda. Dimana kita di atas kuda itu memang sudah harus kayak excited, harus siap, sigap, cepat, tepat gitu. Jadi karena merasa ini olahraga ekstrim, menantang. Iya, harus siap gitu. Harus siap, oke. Jadi selain dari menantang adrenalin dan salah satu olahraga ekstrim ya, apakah ada hal yang lebih spesial lagi? Biasanya kan kalau akhwat itu kan lebih senang di rumah. Iya. Melakukan olahraga-olahraga yang ringan dan yang kalau yang kekinian itu seperti ada aerobik, zumba dan lain-lain. Kok Mbak Sri lebih tapi enggak, lebih ke memanah berkuda gitu. Jadi pegiat HBA gitu. Iya. Olahraga ini juga salah satu olahraga yang melatih fokus, kemudian melatih kesabaran, juga bisa untuk membuat tubuh kita sehat, menguatkan otot-otot, terutama otot-otot bagian atas seperti tangan, lengan, bahu. Nah, terus juga olahraga memanah berkuda ini bukan hanya yang didapat itu sehat, tetapi juga bernilai pahala. Bernilai pahala karena sunnah. Ya, benar. Oke, ya. Selain sehat fisik, sehat mental juga berpahala. Oke. Baik Mbak Sri, untuk selanjutnya kepada Mas Ajat Munajat ya. Sejak kapan ikut bergabung, ikut tertarik dengan olahraga berkuda dan memanah, dan sejak kapan juga ikut bergabung ke Perdana Sumsel? Saya mengenal panahan ini dari tahun 2017 awal. 2017 awal, terus sampai ke 2018 itu baru bergabung di grup Perdana Sumsel. Pak Munajat berarti punya klub sendiri ya sehingga bisa bergabung ke Perdana. Apa itu klubnya? Ya, saya klub sendiri itu namanya Brother Baitur Rahman Demang Archery. Baitur Rahman Demang Archery. Iya. Oke, itu klub panahan berkuda dan memanah yang dimana Bapak Munajat bernaung ya? Iya. Oke, Pak Munajat, dalam hal memanah ya, memanah itu kan butuh peralatan. Iya, benar. Selain dari teknik juga butuh peralatan. Bagaimana cara memilih peralatan itu yang bagus, yang aman untuk kita gunakan? Karena memanah ini kan dari usia anak-anak sampai ke dewasa. Seperti apa? Boleh kita lihat. Silakan, Bapak. Ini kebetulan saya bawa busur. Jadi ini namanya busur. Ya. Jenisnya tradisional. Busur tradisional. Tradisional. Jadi kalau untuk pemula itu bisa disesuaikan dengan LBS atau tarik berat ringannya tarikan.
tingkat kekencangannya gitu. Iya. Oke. Jadi kalau untuk anak-anak itu ada tingkat tarikannya lagi, berapa lbs-nya. Terus ini ada quiver. Quiver itu tas anak panah. Sweeper itu tas anak panah. Iya. Oke. Ini namanya Aero. Aero atau anak panah. Hero. Aero. Hero. Hmm. Di Aero ini juga ini ada bagian-bagiannya. Ini namanya sub. Yang panjang ini sub. Ini poin. Ini panes. Di panes ini pengaruh di kecepatan anak panah juga. Terus yang ini busur ini juga macam-macam. Ada jenisnya macam-macam, tapi yang kita pakai ini jenisnya ini KTB Korean. Jenisnya Korean. Ini string. Yang ini namanya handle, tempat pegangan, handle. Yang ini namanya siah. Siah itu tempat menggantungnya tali string. Untuk nariknya ini karena nggak ada target kan, jadi kita peragain menarik biasa aja, Pak. Oke. Bisa. Jadi ini tempat knock arrow, dan di tradisional ini kita menggunakan teknik thumb draw. Thumb draw itu teknik kunciannya dengan jari jempol. Kenapa kita pakai teknik thumb draw untuk busur tradisional, sedangkan di busur modern atau busur rekap itu pakai three finger atau 3 jari kan. Ini thumb draw ini gunanya itu kan, ini tradisional ini identitas dengan HBA, memanah di atas kuda. Jadi kalau kita pakai thumb draw itu lebih enak. Waktu naik kuda dia kena goncangan nggak bergerak. Kalau dia 3 jari kan thumb draw three finger gerak. Di atas kuda itu kan ada goncangan tuh. Jadi kalau tekniknya pakai kuncian thumb draw, dia terkunci. Ada hentakan dari kuda aja, mantap jadi. Mantap. Cara tariknya. Jadi peralatan yang digunakan selain yang tradisional ya, karena Iya. Mengikuti sunnah tadi ya. Oke. Apakah kita di HBA juga di Perdana juga menggunakan peralatan-peralatan yang modern juga? Sebenarnya kalau peralatan itu bebas sebenarnya. Bukan karena ini tradisional, ini sunnah, yang modern nggak sunnah, bukan. Oh gitu. Iya, tapi lebih apa ya? Tradisional ini lebih Simple. enak, lebih simpel untuk dibawa HBA Untuk atau hasbik archery tadi. Oke, untuk memanah di atas kuda itu Memanah di atas kuda. lebih nyaman lah. Lebih nyaman. Mungkin di luar kan ada teman-teman yang pakai kompon atau pakai tradisional, pakai modern, rekap. Beliau bisa pakai memanah di atas kuda, bagus juga. Oke, ya. Jadi intinya kalau dari sisi peralatan boleh menggunakan yang modern boleh, yang Boleh. tradisional juga boleh. Boleh. Yang mana yang nyaman intinya. Iya. Dan itu di Perdana, di klub Perdana itu juga difasilitasi untuk peralatan ini. Kalau peralatan mungkin kita dari sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Paling lapangan sama target. Yang difasilitasi oleh klub yang ada di bawah naungan Perdana. Iya. Kalau begitu kita kembalikan ke Mbak Sri ya. Sejauh ini prestasi apa saja yang sudah didapat melalui Perdana Sumsel? Melalui Perdana Sumsel, prestasi yang didapat itu dari pernah waktu Bupati Cup di OI ya, Tum ya, di OI Bupati itu Cup. dapat juara 2. Terus juga
waktu PDAC yang ulang tahun HUT Darussalam kemarin, ulang tahun Palembang, Oke. itu dapat juara 3. Kemudian ada juga event Haula Cup khusus Ahwat yang tadi, itu juara 2 juga. Terus ada yang event yang di Palembang itu acara lapar itu juara 1 sama top skor yang dapat, itu salah satunya. Top skor. Iya. Oh, oke. Itu top skor itu yang paling banyak mengenai Iya. sasaran gitu ya. Oke, top skor. Baik, Pak Munajat ya. Kembali ke Pak Munajat. Sebagai penggiat atau sebagai pelatih ya, teknik apa saja sih yang harus dikuasai atau dipelajari oleh orang yang ingin belajar berkuda dan memanah ini, Pak? Silakan Pak Munajat. Yang penting bagi yang pemula itu ada keinginan dulu, Pak. Niat dulu, Pak ya? Niat dulu. Oke. Tapi niat juga nggak cukup Nggak dengan cukup. disertai dengan tindakan. Niat Jadi dan kemauan, dilaksanakan. niat, kemauan, yang penting dia ada keseriusan. Biasanya kalau seseorang itu dengan keseriusan itu dia untuk membimbingnya itu lebih cepat lagi. Oke, niat, minat, dan serius ya Pak ya? Seriusan. Nah, jadi ketika pemula itu sudah memiliki hal itu, terus untuk latihan dasarnya seperti apa Pak? Apa kita belajar berkuda dulu, atau memanah dulu, atau langsung kita combine? Kalau untuk HBA memang diutamakan di basicnya itu memanah dahulu. Berlatih untuk memanah, Iya. diajari memanah dulu. Diajari memanah dulu. Memanahnya udah dapet, itu kalau untuk belajar berkuda, memanah berkudanya lebih gampang. Oke. Tinggal jadi basic memanah dia udah dapet, tinggal belajar berkudanya, Belajar menunggang kuda. belajar menunggang kudanya. Oke, setelah bisa dua-duanya, baru kita combine memanah sambil Ya, berkuda. sudah, iya. Itu kalau diperkirakan waktunya butuh berapa lama Pak untuk bisa sampai ke tahap memanah sambil berkuda itu? Tergantung dari orangnya. orang juga. Tapi Sebesar apa niat dan rata- keinginannya tadi ya Pak? Biasanya itu kalau yang yang standar lah ya, standar ini paling 8 kali pertemuan, insya Allah bisa lah. Sudah bisa berkuda dan memanah? Insya Allah bisa. Bisa. 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan. Oke. Bahkan ada satu anak kita di Demang Baitur Rahman 4 kali pertemuan itu udah bisa. Tapi masih tahap belajar. Oke, 4 kali pertemuan itu sudah bisa ya? Bisa. Oke. Baik, selanjutnya untuk Pak Adi, yang kita tahu kan olahraga memanah dan berkuda ini sunnah. Oke. Bisa Bapak jelaskan sedikit mengapa memanah dan berkuda itu dianggap penting dalam agama Islam, Pak? Masya Allah. Jadi dua olahraga ini adalah dua olahraga yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, ya kan? Dalam memanah itu dalam surat Anfal ayat 60, sedangkan berkuda atau kuda itu adalah banyak disebutkan dalam Al-Quran, kayak surat Al-Adiyat, surat Ali Imran. Masya Allah. Jadi dari dua hal itu pun yang sudah istimewa karena disebutkan Allah dalam Al-Quran. Dari anjuran Rasulullah SAW sendiri itu banyak yang menganjurkan atau menyebutkan terkait memanah, terkait memelihara kuda. Bahkan Nabi SAW sendiri pernah bersabda, sebaiknya seorang laki-laki yang mampu, nah ini yang mampu, hendaknya dia memelihara seekor kuda. Artinya apa? Anjuran memelihara kuda ini sangat dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW sendiri bersabda, bukan zikrullah, jadi tidak termasuk zikir, kata Nabi, kecuali perkara-perkara latihan memanah, candaan seorang laki-laki kepada istrinya, seorang laki-laki yang melatih
kudanya, dan mengajarkan berenang. Nah, ini adalah suatu perkara yang bukan main-main. Nah, Nabi SAW tidak pernah menyebutkan olahraga yang lain. Artinya apa? Dalam hal ini sudah sepatutnya setiap muslim itu mengambil bagian dalam olahraga memanah dan berkuda. Bahkan ulama kita katakan, apabila dalam suatu wilayah ini tidak ada yang mengamalkan, nah, Masya Allah, tidak ada yang mengamalkan panahan berkuda ini dalam satu wilayah, maka hukumnya yang lain berdosa. Artinya apa? Itu sama dengan hukum fardu kifayah. Sama seperti hukumnya jika satu kampung tidak menyolatkan jenazah, maka seluruhnya berdosa. Nah, alhamdulillah, artinya apa? Begitu di kota kita sudah ada pemanah yang niatnya memang untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW, berarti komunitas tersebut sudah menjadi bagian yang menggugurkan dosa-dosa kaum muslimin yang lain. Maka di situ pentingnya panahan berkuda, dan sangat-sangat memang dianjurkan oleh ulama sekarang sebagai salah satu sarana olahraga yang memang mempersiapkan mental kaum muslimin khususnya dan mengembalikan kewibawaan Islam. Nah, tuh Mas Gata kurang lebih. Oke, jadi kenapa perdana ini ada itu untuk menghidupkan sunnah ya? Betul. Jadi Karena sebetulnya tadi olahraga panahan tradisional berkuda ini awal-awalnya itu seluruh pegiat kesulitan mencari naungan legalitas. Karena tanpa naungan legalitas maka itu tidak akan menjadi suatu cabang olahraga atau suatu kegiatan yang disahkan oleh pemerintah. Khawatiran kita pada saat itu mungkin pada saat latihan mungkin ada aparat yang akan menanyakan yang lain-lain. Alhamdulillah dengan bergabungnya teman-teman pegiat di Perdana Sumatera Selatan, kita memiliki payung legalitas yang sah, sehingga pemerintahan pun memaklumi dan kegiatan kita memang secara ininya berjalan dengan baik, tidak ada gangguan, dan memang diakui sebagai cabang olahraga yang memberikan fasilitas, bahkan bisa menjadi jalan prestasi bagi pelajar, mahasiswa ataupun masyarakat umum lainnya. Oke, jadi dengan adanya perdana ini, olahraga berkuda dan memanah ini bukan hanya sekedar menegakkan sunnah, Betul. tapi juga menjadi ajang prestasi Cabang, ya. Salah satu cabang olahraga yang bisa diperlombakan secara nasional bahkan internasional. Bahkan internasional. Oke. Itu luar biasa ya. Baik, ke Pak Munajat. Oke, ini Pak Munajat. Kalau kami perhatikan, olahraga berkuda dan memanah ini kan dari semua Usia. umur ya, dari anak-anak sampai dewasa, bahkan orang tua juga boleh. Kalau untuk level anak-anak, di umur berapa minimal anak-anak ini bisa kita ajak untuk ikut melaksanakan olahraga berkuda dan memanah? Kalau untuk memanahnya itu umur 4 tahun udah bisa. 4 tahun? 4 tahun. Kalau untuk berkudanya itu minimal paling enggak 5 tahun lah. 5 tahun? Umuran 5 tahun. Jadi waktu dia duduk di kuda itu juga enggak gimana gitu kan. Kalau 4 tahun itu masih kadang-kadang masih banyak yang takut masih. Jadi kalau udah umuran 5 tahun enak kita mengarahkan anak itu di punggung kuda. Oke, jadi kalau untuk memanahnya saja itu dari 4 tahun sudah bisa ya? Ya. Kalau untuk berkuda? Untuk busurnya juga sudah ada sekarang ini. Oh, khusus untuk Ya, anak-anak? khusus untuk anak-anak. Jadi kalau anak-anak yang ingin ikut bergabung, apakah itu ada komunitas khusus? Ini khusus untuk komunitas anak-anak, yang ini khusus untuk akhwat. Apakah ada seperti itu atau bergabung dengan orang-orang dewasa? Kalau selama ini, kalau kami biasanya dari klub-klub di bawah naungan Perdana, itu biasanya memang kami majukan anak-anak. Oh, oke. Jadi misal kami di klub Brother Demang Baitur Rahman Demang Archery, jadi kami mengumpulkan anak-anak di sekitaran Demang untuk latihan di situ. Oke. Jadi dalam satu klub itu ada anak-anak, ada juga anak-anak yang dewasa seperti Iya. itu ya. Oke. Kalau untuk akhwat, kami kembalikan ke klub khas. Khas itu Haula Archery Club. Oke, yang tadi khusus untuk akhwat. Iya. Oke.
Tapi dalam satu klub itu, kalau ada akhwat yang ingin bergabung juga tetap diterima ya Pak? Boleh. Boleh, ya. Untuk sementara kita tampung dulu, sambil kita lihat keseriusan dia mau belajarnya kan, baru kita serahkan ke khas nantinya. Oh, diserahkan ke khas. Ya. Oke, kembali ke Pak Adi. Kalau ada masyarakat yang ingin bergabung, yang ya secara umum belum punya klub, apalagi mau ikut ke Perdana juga belum tahu bagaimana caranya. Apakah prosesnya bagaimana? Langkah-langkahnya seperti apa, Pak? Jadi kita sendiri kan dari Perdana Sumsel ini terbuka memang untuk seluruh masyarakat umum, tetapi kembali ada proses dan proses filtering itu dilakukan oleh setiap klub dulu. Jadi kita melihat domisili terdekat dari si peminat tadi, mungkin dia lebih dekat dengan lokasi klub mana, maka kita arahkan ke situ. Jadi yang akan melakukan filtering adalah klub yang bersangkutan. Oh, gitu. Mulai dari kemampuan, niat, mental, karena itu sangat berpengaruh dengan aktivitas panahan. Karena kita juga tahu walau bagaimanapun panahan berkuda ini salah satu senjata. Jadi kalau sampai kita memberikan legalitas atau kartu keanggotaan ke tangan yang salah, nah jadi perdananya yang nanti kena imbasnya. Jadi mau tidak mau tetap filteringnya akan dilakukan oleh klub yang bersangkutan dengan melihat niat dan kemauan, kesungguhan dari si peminat, baru nanti kita sahkan dengan keanggotaannya tadi. Seperti itu, Mas Gata. Oh, jadi daftarnya itu langsung ke Perdana atau bisa ke klub-klub yang sudah tersebar itu? Bisa langsung hubungi, kita kan punya sosmed tuh, ada sosmed di IG Perdana Sumsel, di Facebook juga sama. Nah biasanya juga lewat situ admin kita akan melayani, bisa juga langsung banyak yang datang ke lapangan, itu kita arahkan ke klub dulu, nanti baru klub yang akan merekomendasi ke Perdana. Seperti itu. Oke, nah nanti ketika ada yang menghubungi langsung ke Perdana, dari Perdana akan dipetakan ya, ini Betul. yang bersangkutan ini lebih dekat ke Betul. klub yang mana ya? Betul. Oh, oke. Seperti itu. Baik, untuk kedepannya ini Pak Adi, apakah akan ada event-event kegiatan yang diselenggarakan oleh Perdana untuk yang bisa diikuti ya oleh masyarakat Palembang khususnya, Sumatera Selatan, dan juga masyarakat yang ada di luar Sumsel? Baik, alhamdulillah. Secara agenda kita sudah punya agenda tetap tiap tahun. Jadi mendekati bulan November dan Desember ini di Perdana sendiri punya aktivitas liga internal. Nah, jadi itu hanya cukup untuk anggota Perdana saja. Tapi setiap anggota atau peminat yang ingin bergabung atau ikut liga itu tinggal bergabung ke klub, maka bisa mengikuti lomba liga Perdana tadi. Jadi setiap bulan kita lakukan. Nah, ke depan juga ada liga yang biasa kita buat tahunan, itu klub khas yang buat. Aula Archery Squad tadi, itu biasa di bulan November dan Desember. Nah, event yang skalanya besar, itu kita agendakan untuk ulang tahun wali kota Palembang tadi. Jadi insya Allah akan dilakukan antara bulan Juni dan Juli tiap tahun. Jadi kita akan menggandeng instansi-instansi terkait yang memang support kayak seperti Dispora, Pordasi, dan yang lain-lain supaya ruang lingkup event tersebut semakin besar dan semakin menjangkau setiap provinsi-provinsi. Pegiat-pegiat lain bisa ikut hadir mengikuti lomba tersebut. Oke, jadi untuk event, ada event yang terus berlangsung ya, seperti Liga tadi. Betul. Liga Perdana itu. Betul. Oke. Itu diikuti oleh seluruh anggota klub. Betul. Dengan beberapa tingkatan mungkin seperti itu ya Pak? Betul. Jadi yang kita perlombakan memang sekarang sudah berkategori, lebih spesifik. Jadi ada untuk khusus anak-anak, ada khusus untuk yang akhwatnya tadi, terus ada yang memang untuk ikhwan atau bapak-bapak. Jadi sudah memiliki kategori lomba masing-masing. Seperti itu. Oke. Jadi sahabat LTP, kalau ingin ikut bergabung menjadi member ya, member dari Perdana, boleh nanti langsung datang ke lokasi ya. Betul. Lokasi tempat latihan Perdana sesuai dengan klubnya masing-masing. Atau boleh nanti silakan di follow ya akun-akun media sosialnya Perdana untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate tentang event-event dari Perdana ya. Betul. Baik, Pak Adi, Mbak Sri Utami, dan juga Pak Ajat Munajat ya,
Apakah ada pesan yang ingin disampaikan, ini khususnya kepada sahabat-sahabat LTP yang ada di rumah, tentang pentingnya olahraga berkuda dan memanah ini? Silakan Pak Adi. Baik, alhamdulillah. Ini di tengah gempuran teknologi, di tengah banyaknya isu-isu yang sangat-sangat mempengaruhi mental dan kesehatan dari pemuda, remaja, dan anak-anak kita sekarang. Nah, di sini Perdana Sumsel juga berperan bagaimana memberikan aktivitas kepada anak-anak remaja berupa aktivitas yang memang baik, sehat mental dan fisik, terus lebih bernilai pahala. Jadi kita sudah coba kepada anak-anak yang berumur dari 5 tahun sampai remaja, itu kita berikan aktivitas yang berupa panahan berkuda, dan ini efeknya luar biasa. Jadi kami berharap kepada seluruh masyarakat, khususnya Kota Palembang, supaya bisa ikut ambil bagian, ikut meramaikan, karena olahraga memanah dan berkuda ini saat ini sudah mulai menjamur di setiap kota, di setiap provinsi, bahkan sampai kita punya jalur prestasi untuk berlomba di internasional. Dan ini merupakan suatu jalan yang baik, apalagi untuk anak-anak dan pelajar. Beberapa anggota Perdana Sumsel itu alhamdulillah yang berprestasi bisa menjadi jalan dia untuk masuk ke sekolah atau jalur beasiswa melalui prestasi-prestasi yang dia capai melalui event-event di Perdana Sumsel sendiri. Jadi harapan kami kepada seluruh masyarakat Palembang supaya bisa beraktivitas yang sehat, berpahala, dan beramal ibadah. Seperti itu. Oke. Mbak Sri, ada yang ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat LTP yang ada di rumah? Ya sih, Pak Munajat? Apalagi untuk teman-teman yang di luar, yang di rumah, khususnya kaum bapak-bapak sekalian, di zaman sekarang ini kan apalagi anak-anak kita kan lagi musim Gadget ya? Iya, gencar-gencarnya akan main gadget. Ya, tidak lain salah satu untuk mengurangi anak-anak bermain game, main handphone lah istilahnya kan. Yaitu salah satunya dengan memanah dan berkuda. Oke. Anak-anak itu kalau udah fokus memanah itu dengan tersendirinya itu main gamenya berkurang. Mungkin itu aja. Oke. Oke, sahabat LTP, untuk menegakkan sunnah, salah satu sunnah dari Rasulullah itu ya berolahraga, berkuda dan memanah. Jadi mari kita dukung olahraga berkuda dan memanah ini melalui Perdana Sumsel. Baik sahabat LTP, kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita kali ini. Terima kasih Bapak Adi, Ibu Sri, dan Pak Munajat sudah meluangkan waktu untuk dapat hadir di studio LTP. Semoga sukses selalu untuk Perdana Sumsel. Amin, amin. Baik, sahabat LTP, kita akhiri perbincangan kita pada episode kali ini. Saya Yofi Grata Putra beserta kru yang bertugas pamit undur diri. LTP, TV-nya Balitbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.